Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Sesaria dalam catatan Televisi Batam TV. Kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini tema kita di acara catatan redaksi adalah yang manis bukan hanya gula. Ada catatan redaksi Goes to School SMA Negeri 28 Batam, saudara. Untuk pemirsa Batam TV juga kembali saya ucapkan baru temanya yang manis bukan hanya gula. Nah ini dia, nanti kita akan bahas apa saja sih sebetulnya yang manis tapi bukan gula bersama narasumber kita yang cantik dan keren juga, yaitu Dr. Ayu Radian Serhani, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Dr. Ayu, gimana kabarnya? Selamat pagi. Iya, baik saja. Oke, boleh cerita nih dok, apa aja sih sebetulnya aktivitas dokter nih sehari-hari? Saya aktivitasnya sebagai seorang ibu anak dua dan juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Awal Bros Buat Anyar. Oke, baik ya, terima kasih Dr. Ayu sudah berkunjung di SMA Negeri 28. Mana nih suaranya? SMA Negeri 28 nih. Iya, ya luar biasa ya. Terima kasih Dr. Ayu ya. Nah, kita untuk pemirsa Batam TV tadi terkait tema kita pagi ini, kita ingin berbincang sebentar ke Dr. Ayu. Kita mau tanya nih dok ya, terkait tadi yang disampaikan itu yang manis bukan hanya gula ya, dimana pemirsa Batam TV bahwa berdasarkan hasil 19 tahun 2018 bahwa ada sekitar 61,3% masyarakat mengkonsumsi yang manis-manis ya, lebih dari satu hari ya, dimana remaja adalah usia rentan yang mengkonsumsi gula ya. Nah ini kita mau tanya sebentar nih ke Dr. Ayu, sebetulnya dok, gula itu aman nggak sih dikonsumsi? Itu dulu Pak, silakan Dr. Ayu. Terima kasih. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang gula, gula itu bahasa medisnya atau bahasa lainnya adalah glukosa, di mana glukosa itu didapat dari makanan kita sehari-hari, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Itu juga akan dipecah menjadi gula. Tapi yang paling pertama dipecah adalah karbohidrat. Jadi sebenarnya apakah gula itu penting? Sangat penting, yaitu sudah ada di piring makanan kita sehari-hari. Namun pertanyaan berikutnya, apakah gula yang tambahan itu penting seperti yang dijelaskan sama kakak Princess barusan? Dari minuman misalnya, konsumsi makanan yang manis-manis, apakah itu perlu? Dimana itu adalah suatu gula tambahan ya, jadi adalah murni suatu gula ketika masuk ke dalam tubuh menjadi gula. Apakah itu perlu? Jawabannya adalah tidak. Namun apabila pun masuk ke dalam tubuh kita, ada batas maksimal. Ya, terima kasih Dr. Ayu dan buat pemirsa Batam TV juga ya. Jadi luar biasa ya, berarti gula tadi yang dikenal tadi bukan hanya tadi ya yang manis ya gula, ternyata dalam bahasa medisnya adalah glukosa ya. Nah itu dia, catat ya pemirsa Batam TV juga, jadi ilmu nih glukosa ya. Nanti saya tanya lagi ke Dr. Ayu, sebetulnya tadi kan konsumsinya ya dok ya, kita berbicara konsumsi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam satu hari itu berapa sih dok untuk gula itu sendiri yang aman? Nah ini dia konsumsi aman, silakan Dr. Ayu. Pertama, gula yang sudah ada di makanan kita itu sudah ada takarannya. Yang kedua, gula tambahan itu maksimalnya dalam satu hari adalah 50 gram. Itu berdasarkan penelitian dan dari Kemenkes sudah menetapkan 50 gram adalah batas aman konsumsi dari tambahan gula kita sehari-hari. Baik ya, terima kasih Dr. Ayu dan pemirsa Batam TV dan juga adik-adik SMA 28. Ingat tadi Bapak, konsumsi gula yang aman itu dalam batas normal ada satu hari itu 50 gram ya. Kalau kita kan, aduh nggak ada timbangan nih dok, gimana ya nimbang berat badan apalagi beban tubuh aja susah gitu ya. Gimana kalau ditakarin kira-kira 1 sendok makan
seperti itu ya dok ya. Nah jadi itu ada 50 gram. Terus saya mau tanya ke dokter Ayu, tadi kan kalau disampaikan bahwa gula itu adalah glukosa dan ada batas amannya atau konsumsi minimal kita per gram per hari. Kalau lebih dari itu bisa menyebabkan apa nih dokter Ayu? Silakan. Jadi gula itu apabila dikonsumsi berlebih, misalnya selama sehari-hari ini kita kan nggak tahu di berapa gula kita, berapa kita hitung, nggak mungkin kita hitung. Tapi ketika kita kebiasaan untuk membatasi glukosa kita atau gula yang kita asupi, itu insya Allah aman. Tapi ketika berlebih, banyak sekali efeknya pada tubuh. Karena sebenarnya gula tambahan itu tidak perlu, ya kan? Jadi ketika berlebih, namun yang gula itu kan akan dipecah menjadi energi. Sudahlah berlebih, energi yang dikeluarkan tidak ada, atau bahasa sekarang itu mager gitu kan, olahraga tidak ada, itu akan menumpuk di dalam tubuh, terutama hati. Ketika bertumpuk akan berubah menjadi lemak, akan menjadi pelemahan hati, terjadi peradangan di seluruh tubuh, di pembuluh darah, di jantung, terjadi reaksi peradangan, terutama yang paling sering adalah di pankreas. Dan akan terjadi resistensi insulin yang disebut dengan sakit diabetes mellitus atau kencing manis. Baik, terima kasih Dokter Aya, penjelasannya padat, lengkap dan singkat ya. Jadi pemirsa Batam TV tadi disampaikan bahwa konsumsi gula tambahan ya dokter yang bahaya, karena sebetulnya konsumsi gula itu sudah ada tadi ya dari makanan kita sehari-hari. Konsumsi gula tambahan ini yang berbahaya, bisa menyebabkan salah satunya penyakit tadi namanya diabetes mellitus atau kencing manis. Nah kita balik nih ke gula tambahan tadi, bisa dokter Ayu menjelaskan contoh-contoh gula tambahan itu seperti apa dokter Ayu? Silakan. Contohnya di selain yang kita makan sehari-hari, pagi, siang, malam, nasi yang disediakan oleh orang tua yang kita beli, itu ada di makanan jajanan kita. Contohnya makanan yang tersedia yang di tempat yang terdekat, misalnya minuman kemasan, boba, es krim, ya, itu yang bentuk sudah gula, memang gula yang akan masuk menjadi gula, atau yang keseringan konsumsi tinggi karbohidrat, di mana karbohidrat itu juga akan dipecahkan menjadi gula. Contohnya makan tinggi karbohidrat itu seperti apa? Seperti Indomie, ya, seperti snack-snack kentang asin yang dalam bungkusan itu. Nah itu salah satu tambahan sehari-hari yang mungkin adik-adik sering konsumsi. Baik, terima kasih Dokter Ayu. Jadi termasuk salah satunya adalah konsumsi mie instan gitu ya. Nah ini ada yang sebenarnya nih, suka makan mie instan? Agak ragu-ragu ya kelihatan. Memang kelihatan wajah-wajah generasinya ya, generasi mie instan gitu ya. Berarti boleh tapi dikurangi ya Dokter Ayu ya. Maksudnya takarannya kan udah makan mie instan, minumnya instan juga kan tadi yang kemasan-kemasan gitu ya, bisa dibayangkan tuh. Terus mager lagi gitu ya. Bayang. Nah, bayang itu wajah-wajah nanti 10 tahun ke depan seperti apa ya. Nah, misalkan kita bahas terkait tadi penyakitnya diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus tadi kan sudah sampaikan Dokter Ayu bahwa dalam tadi sistem tubuh untuk mencerna menurunkan gula darah. Boleh cerita Dokter Ayu, diabetes mellitus itu sebetulnya penyelesaian masyarakat awam kan juga pemirsa Batam TV menyampaikan bahwa tahunya sih kencing manis gitu ya. Sebetulnya diabetes mellitus itu kencing manis yang seperti apa atau penyakit yang seperti apa gitu Dokter? Jadi diabetes itu suatu penyakit metabolik, terutama gangguan metabolisme zat gizi yaitu karbohidrat, yang ditandai dengan adanya kerusakan dari pankreas kita yang menghasilkan insulin, di mana terjadi resistensi sehingga kadar gula darah kita meningkat di pembuluh darah, di dalam darah, karena tidak bisa masuk ke dalam jaringan. Makanya pada penderita kencing manis, tandanya apa? Pada saat dicek gula darahnya tinggi. Seperti itu. Itulah kencing manis. Nah itu dia, jadi ini untuk pemirsa Batam TV juga nih, informasi ini dicatat bahwa gula itu adanya di sel, bukan di darah, gitu ya. Jadi kalau ada di darah dicek, ya jangan sampai cuma dilihat dari pandang-pandang ini makanya saya ini penyakitnya ini gula darah gitu ya, enggak ya, dia tetap harus dicek gitu ya Dokter Ayu ya. Terus tadi ya Dok, Bang Roy tadi sampaikan bahwa letaknya di sel aktif organ, bukan di darah.
Kalau pengaruhnya nanti dok nih, kalau ternyata terus menerus gula darahnya tinggi, terus nggak ada juga tadi ya pola hidup dan gaya hidupnya tidak berubah, itu nanti kedepannya seperti apa? Ketika karena suatu pola hidup kita yang sekarang, misalnya adik-adik ini konsumsi makanan tinggi gula secara terus menerus tanpa disadari, hari ini ternyata sudah makan 3 kali minuman manis. Oh, ternyata satu minuman manis itu sudah 20 gram. Kalau misalnya mau lihat di kemasan belakangnya, rata-rata 20 gram. Ketika makan pagi, siang, malam 3 kali, sudah berlebih dari batas aman. Belum lagi yang dimasak oleh orang tua, misal semur itu sudah mengandung gula juga karena pakai kecap. Ketika seperti itu terjadi terus-menerus, ditambah magernya sekarang, main HP, aktivitas kurang, maka akan ditanam 10 tahun ke depan. Yang sekarang masih remaja, 10 tahun, 20 tahun lagi akan menjadi penyakit. Ketika kelamaan tinggi gula darah fluktuatif, naik turun, tiba-tiba makan gula yang tinggi, naik tinggi, jadi organ itu ada masa lelahnya. Kerusakan yang terutama pankreas yang menghasilkan insulin, itulah yang namanya diabetes. Makanya kalau sudah terjadi diabetes, itu adalah suatu penyakit yang begitu banyak komplikasinya, yang bahkan untuk gejalanya saja bisa jadi tidak ada gejala dan tidak diketahui. Seperti itu. Terima kasih dokter Ayu. Jadi tadi kalau kita ibaratkan lift kali ya dokter Ayu, liftnya kan naik turun cepet-cepet, tiba-tiba liftnya ada yang kan kita kan jatuh atau liftnya nggak bisa berhenti di tengah-tengah lantai ya, seperti itu jadinya ya. Kalau kita tidak mengkontrol dengan tadi gula darah. Nah, pengaruhnya ke organ lain nih dokter Ayu selain dari tadi pankreas, seperti apa nih sebetulnya? Jadi selain di pankreas, gula darah itu juga bisa jadi suatu reaksi peradangan di dalam tubuh. Baik itu peradangan di pembuluh. Kemudian terjadi penumpukan gula yang berlebih akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak, sehingga terjadi penimbukan lemak yang banyak atau yang disebut dengan obesitas. Dari mana tahu obesitas? Ya mungkin kita bisa timbang dari berat badan. Ketika body mass index atau rata-rata berat badan itu dihitung berdasarkan tinggi badan dan berat badan, itu lebih dari 23. Kemudian selain obesitas, apalagi yang terjadi di pembuluh darah kita yang peradangan, bisa berpengaruh dengan elastisitas pembuluh darah. Timbul lagi yang namanya penyakit hipertensi. Nah, itu juga menjadi salah satu akibat gula darah yang berlebih. Belum lagi gangguan mood, karena gula yang sangat tinggi sangat mempengaruhi stres, karena pengaruh di hormon kortisol. Peningkatan kortisol mempengaruhi mood. Belum lagi dikit-dikit stres, harus yang manis-manis, aku harus beli es krim, aku lagi stres ini. Itu hati-hati. Terima kasih dokter. Jadi sekarang nih adik-adik ini ada SMA 28 ya, jadi aku masih sekarang tuh gen apa nih sebetulnya? Gen Z ya? Oh Gen Z, nyebutannya Gen Z ya, belum bisa bahasa Inggris. Oh Gen Z ya. Jadi kan cerita apa namanya? Kena mental ya, kena mental atau mental healing ya. Iya, mental healing, udah deh mental healing. Ya salah satu bentuk mental healing apa? Ya tadi nongkrong sama teman-teman di mana, di kafe ya, pesan makanan atau minuman kekinian gitu ya. Jadi itu salah satu menilai apa untuk mengurangi mental healing. Ya mental healingnya kurang, penyakit yang lain datang gitu ya. Jadi sebetulnya terkontrolnya tadi adalah gula darah atau gula tambahan tadi ya dokter Ayu. Sebetulnya gini saya tanya, kalau tadi ya gaya hidup adik-adik kita yang sekarang Gen Z ya, sahabat kita Gen Z, jadi yang nongkrong healing dengan makanan minuman kekinian itu sebenarnya seperti apa gitu, tren-tren yang sekarang yang lagi naik daunnya gitu dokter Ayu? Ya, untuk Gen Z yang sering saya lihat ya, misalnya lagi misalnya dalam sekarang aja di lingkungan sekolah, waktu istirahat pergi ke kantin, apa yang dicari? Minuman. Apa ada minuman apa ya? Minuman manis. Apa yang serbu-serbu, apa yang sudah jadi, minuman kaleng. Nah, pemilihannya seperti itu. Belum lagi makanan yang sudah tinggi gula,
pilihan minuman yang tinggi gula, makanan juga yang tinggi lemak seperti goreng-gorengan. Nah, seperti itu gaya hidupnya. Nah, apalagi pas sudah ada waktu senggang, mau main-main ke mall, yang dicari minuman kekinian. Sekarang lagi viral, minuman boba yang ini, es krim yang ini, atau bahasa kerennya FOMO, ikut-ikutan. Aku harus coba, kalau nggak sah, nggak sah jadi Gen Z gitu. Nah, itu adalah ya belakangan ini seperti itu gaya hidup Gen Z ya. Mungkin ada yang mau mengakui pengakuan dosa gitu. Nah ya, jadi sebetulnya untuk mental tadi ya bukan hanya bahannya dari kan keasupan ya, misalnya ke yang lain juga bisa ya Dokter Ayu ya. Jadi dari sekarang kita lihat bukan main luar biasa, kadang seminggu atau sehari deh bisa 2 kali dan nongkrong di tempat nongkrong yang berbeda. Terus pesannya minuman yang kekinian, tadi ya FOMO jadi trendsetter ya. Nah, terus nih balik lagi nih ke Dokter Ayu, tadi kita bicara bahwa penyakit diabetes bukan hanya diabetes mellitus, terus ada juga namanya penyakit hipertensi gitu ya. Nah, kita bahas kalau untuk komplikasinya ke diabetes mellitus sendiri itu dok, apa sih kan kata ya nggak apa-apa mungkin takdir kena diabetes mellitus itu. Nah, itu dia. Jadi kita bicara ya udah takdir, orang tua kakek juga kena diabetes mellitus, saya kalau nggak kena diabetes mellitus nggak diakuin anak nih katanya. Nah itu dia, maka diabetes mellitus takdir atau gimana? Silakan Dokter Ayu. Iya, jadi dalam diabetes itu ada yang namanya faktor risiko ya. Dalam faktor risiko terbagi menjadi 2, yang bisa dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi atau dapat diubah yaitu seperti kita ini ubah pola hidup dari remaja, dan yang tidak dapat dimodifikasi adalah seperti usia, faktor keturunan, faktor penyakit lainnya, salah satunya hipertensi, kemudian kolesterol tinggi. Nah, itu adalah salah satu bentuk kesatuan penyakit metabolik, sehingga itu sangat terkait. Tuh, kalau misalnya saya biasa bilang ke pasien, penyakit diabetes itu dia berteman dengan 3 serangkai, yaitu gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, satu lagi kolesterol atau lemak yang tinggi, seperti itu, karena itu sangat terkait. Ya, jadi tadi ya dok ya, bahwa untuk penyakit diabetes itu dia nggak sendiri gitu. Memang kalau enak kalau hidup di dunia ini berdua, bergandengannya, temenan, besti gitu ya. Sama penyakit juga ya, jadi diabetes itu ada nanti dia ikut siapa hipertensi tadi, tekanan darah tinggi. Terus lemak ya, kalau makan sop atau soto yang lemaknya banyak enak gitu ya, tapi ini kan penyakit gitu ya. Nah, sebenarnya Dokter Ayu, sebetulnya nih adik-adik pengen diabetes mellitus ini apa aja tadi ya, kan Dokter Ayu disampaikan kadang tanpa gejala gitu ya, tapi sebenarnya gejala yang khasnya seperti apa gitu Dokter Ayu, silakan. Jadi karena pola hidup dari remaja yang tinggi gula, merasa sampai umur berapa ya saya bisa melakukan gaya hidup seperti ini, tanpa terasa ternyata dari usia 20 bahkan 30 tahun itu sudah ada yang terkena diabetes, tapi tidak mengetahui karena biasanya gejalanya tidak ada. Nah, namun ketika pun sudah timbul gejala, biasanya itu sudah bersifat yang namanya komplikasi atau sudah ada kerusakan target dari akibat gula darah itu sendiri. Biasanya pasien merasa sering buang air kecil, kemudian karena sering buang air kecil, pasien menjadi cepat haus, cepat lapar, atau gejala lainnya, gatal-gatal di kulit, kemudian apalagi sering cepat lelah, kok lemes ya, saya perasaan makannya baik-baik saja banyak, tapi kok berat badan turun, nggak tahu penyebabnya apa. Nah, bisa jadi itu adalah suatu gejala dari gula darah yang tinggi. Ya Dokter Ayu, dan itu buat pemirsa Batam TV juga dan juga adik-adik tadi sampaikan, biasa disampaikan ini kok sering buang air kecil, itu sering laparnya beda ya deh ya, maksudnya juga pemirsa Batam TV kok saya makannya kayaknya kurang nih porsinya. Nah bukan, antara kurang porsi sama yang tadi sering kelaparan dengan diabetes itu berbeda gitu ya. Jadi walaupun porsinya udah sesuai tapi cepat lapar lagi, terus kayak serasa perutnya kok manggil-manggil makanan gitu ya. Jadi itu dicurigai kalau misalnya bilang kayaknya saya nggak bisa makan banyak takut kena diabetes dan pingsan, itu karena memang kurang asupan gizi ya, atau namanya hipoglikemi, kelaparan. Nah itu beda. Kata Dokter Ayu ya Pak, adik nggak boleh makan sering banyak, jadi nggak makan ya adik yang pulang dari sekolah nih, 1
takut kena diabetes, nggak makan seharian itu juga nggak boleh, takutnya tadi ya. Jadi kelaparan yang berbeda itu kelaparan yang kita sampaikan Dokter Ayu bahwa sering makan itu tadi udah makan nambah lagi makan, nambah lagi makan. Sini ada yang suka nambah, yang sendok nasinya nggak pakai sendok nasi tapi pakai sendok. Nggak apa-apa, jujur aja nanti kalau Dokter Ayu kita tahu yang sendok nasi yang benar seperti apa. Ada? Gak usah malu-malu, ini kelihatan yang belakang nih dan kayaknya aku pakai sendok gitu ya. Nah, ya itu salah juga porsinya gitu ya, ya. Karena di Indonesia kalau kita berbicara rendah gula, glukosa, karbohidrat. Nah itu dia kita berbicara karbohidrat. Termasuk tadi karbohidrat termasuk dalam glukosa ya. Boleh dan kita bicara di Indonesia karbohidrat itu apa deh namanya? Daging. Daging manusia ya. Ya, daging manusia itu sebelum jadi daging ya dia makan karbohidrat ya dalam bentuk apa? Tadi pagi yang makan apa tadi? Sarapannya? Nasi. Nah itu dia. Sebenarnya itu terakhir nasi itu untuk karbohidrat orang Indonesia itu harus nggak sih sebetulnya makan nasi? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena itu seharian kita nasi, gimana orang Indonesia itu tanpa nasi ya nggak mungkin, ya kan? Jadi dalam kebutuhan nutrisi kita dalam keseharian butuh sekali yang namanya karbohidrat itu 60%. Karbohidrat itu seperti apa dokter? Karbohidrat itu bisa didapat dari nasi, baik itu nasi putih, nasi merah, kemudian ubi. Ubi juga adalah sumber karbohidrat, kentang, oatmeal, gandum, jagung. Nah itu juga termasuk dalam karbohidrat. Jadi tepung-tepungan juga karbohidrat. Jadi ketika adik-adik semua sudah tadi pagi makan nasi, sudah ada karbohidrat, sudah cukup bagi nutrisi karbohidrat. Berarti untuk selengan pada saat keluar main nanti makanya pilihlah makanan yang batasi karbohidratnya, batasi lemaknya, namun bisa dipilih varian tinggi proteinnya. Karena karbohidrat itu sendiri ada batasannya dalam satu hari. Jadi untuk 3 kali makan karbohidrat itu sebenarnya sudah sangat cukup. Gitu. Ya, terima kasih Dokter Yuna tadi ya. Ingat deh nasi bukan nasihat bukan ya. Jadi nasi ya untuk takarannya udah cukup. Jadi udah makanya tadi nasi digoreng pula, nasi goreng ya itu. Double ya itu. Nasi goreng pakai lagi apa? Mie instan. Tidak ada lauk katanya. Jadi nasi goreng itu tanpa lauk harus pakai mie instan. Udahlah triple berarti kalau nanti siang diulang lagi. Mie instannya apa? Dalam bentuk kuah apa? Kalau dalam bentuk kuah? Mie yang berkuah ya gitu ya. Jadi itu sudah ribon udah wortel jadi ya udah banyak ya. Jadi sebenarnya nih karbohidrat itu dalam bentuknya bukan hanya nasi ya tadi ya. Coba biasanya tadi sarapannya sehat pakai susu itu pakai apa lagi? Keju luar biasa ya. Anak SMA 28 ya. Kesempatan ini tadi sudah kita dengar penjelasan dari Dokter Ayu terkait ya tema kita yaitu yang manis bukan hanya gula. Ternyata banyak ya. Ini juga bisa Batam TV dan juga ada di sini saya beri informasi bahwa ada SMA 28 mana suaranya? Jadi nanti kalau bisa Batam TV kurang dari makan gula atau yang manis bisa datang ke SMA 28. Nah, baik, nah kita mau bahas lagi ke Dokter Ayu terkait tadi penyakit diabetes dan bagaimana secara mencegahnya, termasuk mencegah untuk mengurangi gula ya. Tapi nanti setelah jeda iklan ya. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa Batam TV, stay tune, tetapi catatan redaksi bersama saya Dr. Indrika Setaria. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih.
minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Sesalia dalam catatan redaksi. Kali ini kita akan mengambil tema yang manis tidak hanya gula. Ya, tadi bersama Batam TV masih di catatan redaksi Batam TV masih Ghost to School, yaitu kali ini kita di SMA Negeri 28. Mana suaranya? Kemudian kita sudah membahas tadi narasumber kita Dr. Ayu terkait tadi yang manis tidak hanya gula, ya, udah bicara apa itu gula, apa dari kadarnya per hari, terus gejala-gejala penyakit yang bisa didapat dari gula, dan kita mau bicara tadi terkait tadi ya pencegahannya. Gimana sih Dr. Ayu sebetulnya cara pencegahan yang terbaik nih untuk menghindar tadi gula yang berlebihan kita konsumsi? Silakan Dr. Iya, terima kasih. Jadi, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi dari bagaimana kita berperilaku. Tentunya bagaimana kita berperilaku itu harus ada ilmunya, yaitu yang kita dapat dari sosialisasi ini. Jadi apa yang kalian dengar hari ini diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Itu pertama cara mencegah dari mengetahui apa itu dampak gula dan diaplikasikan ke keseharian kalian. Bagaimana itu dok kira-kira? Pertama, ya tentunya memilih makanan apa yang kalian makan sehari-hari. Pertama dari makanan besar yang 3 kali sehari. Pilih bentuk makanan yang rendah gula, rendah lemak, itu sangat bagus. Contohnya dengan mengatur porsi nasi atau karbohidrat sesuai dengan yang ditentukan, tidak berlebih. Kemudian memilih model lauk yang kalian pilih. Contoh tidak yang goreng-gorengan, padahal banyak yang bakar-bakar juga enak, panggang-panggang, asam pedas, soto, bakso itu lebih baik daripada yang tinggi gula atau yang tinggi lemak lainnya. Pertama itu. Yang kedua, batasi keinginan untuk makan makanan yang manis. Kalian harus tanamkan dalam pikiran, wah, saya sudah cukup dengan nutrisi saya yang saya makan. Ketika saya ingin memilih, saya akan memilih makanan yang sehat. Kalaupun ingin memilih yang manis-manis, saya akan memilih dari yang manis alami seperti yang berasal dari buah-buahan. Jadi hindari pemilihan seperti makan makanan yang boba-boba, es krim yang tinggi, itu dihindari, pelan-pelan akan menjadi kebiasaan. Dan yang berikutnya, setelah pemilihan makanan, yang paling penting adalah aktivitas fisik. Tetap aktif itu yang paling pertama, karena ketika tetap aktif, kita memacu jantung kita untuk terus bekerja mencapai batas yang ditargetkan, sehingga metabolisme aktif di dalam tubuh kita. Ketika ada yang berlebih seperti gula yang berlebih yang kita makan sebelumnya bisa pecah, bisa tersalurkan lewat energi yang kita keluarkan. Tetap aktif, contohnya seperti apa? Misalnya dari rumah ke sekolah, misalnya diantar pakai motor yang padahal jaraknya cuma dekat, bisa diganti dengan berjalan kaki, atau memilih sepeda, ya, atau dalam kondisi sehari-hari yang menggunakan tangga, gunakanlah tangga daripada lift. Itu untuk tetap aktif. Kemudian apalagi, rutinkan berolahraga, terutama selain yang kardio, yang paling penting adalah olahraga angkat beban. Karena untuk pembentukan otot sangat bagus, terutama untuk mengatasi resistensi insulin, membantu ketahanan tulang, dan untuk masa depan di hari tua kita akan terhindar dari mudah jatuh dan mudah patah. Terima kasih
dokter Ayu ya, dokter, dan juga pemirsa Batam TV ya, tadi sudah sampaikan pencegahannya yaitu ya ngatur pola hidup. Ya. Nah, ya. Tapi gimana ya dokter? Nggak bisa nih, maksudnya nggak bisa melihat kalau ada minuman yang kekinian, nggak bisa menahan jadi trendsetter. Nah itu tadi dokter Ayu ya udah kalau gitu mau simak-simak juga larinya manis yang sehat, yang alami. Apa itu? Betul, buah ya, buah. Tomat itu buah apa sayur? Gimana? Ya, ini berusaha pilih juga ya, tomat itu buah atau sayur, itu masih sampai sekarang jawabannya masih misteri ya. Ya, gitu ya. Apa? Tomat itu buah apa sayur? Buah. Buah. Jadi bisa mulai jadinya tomat ya. Kok agak ragu ya? Iya. Bisa jadi salah satu resolusinya itu membayangkan tomat itu adalah minuman yang manis. Bisa? Tidak bisa. Udah, mending saya nggak makan sama sekali. Nah, jadi seperti itu yang mengasumsikannya. Karena tadi ya, ternyata yang manis-manis itu bukan hanya tadi gula. Pernah makan tomat juga manis, yang segar-segar. Terus satu lagi yaitu aktivitas fisik. Tadi ya, jadi kalau remaja kan suka nih aktivitas fisik. Ada nggak yang misalnya dari rumah ke sekolah sampai harus datang di depan pintu kelas? Dari tempat kendaraannya juga harus gendong nih sama gurunya, kalau nggak nggak bisa gitu, nggak bisa nyentuh tanah katanya. Ada yang seperti itu di sini sama 28? Ya, ya, ada sama 28 apa tadi? Kami yang sama 28 apa nih? Luar biasa. Jadi yang sama 28 ini buat pemirsa Batam TV, keren, luar biasa. Ya, jadi mau ya untuk aktivitas fisiknya juga pemirsa Batam TV yang lagi nonton, yang di rumah juga jangan mager, tetap melakukan tadi aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya kayak gimana ya dokter Ayu nanya lagi ya. Kalau sambil baring, goyang-goyangin kaki kan masuk juga aktivitas fisik, ya? Masuk nggak? Masuk. Terus pegel-pegel kan habis pegangan ini namanya handphone, aktivitas fisik gitu ya? Gitu ya? Iya dokter Ayu. Mana sih dokter Ayu aktivitas fisik ini nanti takutnya kan udah goyang-goyang kepala. Habis lihat film di Androidnya. Ya, silakan dokter. Iya, benar. Dok, kalau misalnya saya setiap hari jalan dok dari ujung sana ke ujung sana, itu udah olahraga atau belum dok? Itu kan aktivitas fisik. Nah, yang diharapkan aktivitas, kalau itu namanya tetap aktif yang saya bilang, aktif berjalan kemana-kemari itu bagus. Namun ada aktivitas fisik di mana kegiatan itu dilakukan dalam tempo waktu tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Di mana aktivitas fisik yang diharapkan itu ada dua. Yang pertama adalah kardio. Kardio itu bagaimana kita olahraga, contohnya olahraga dengan intensitas sedang, yaitu berjalan cepat dalam tempo waktu tertentu yang disarankan adalah 30 menit sehari. Kemudian apa? Berenang, bersepeda, jogging, itu adalah suatu aktivitas fisik untuk memacu detak jantung yang diharapkan. Sampai seberapa banyak sih dok yang dikatakan intensitas sedang yang diharapkan pada aktivitas fisik, yaitu ketika detak jantung sudah mencapai detak jantung yang diharapkan, sudah berdebar-debar. Kalau mau dihitung itu bisa ada rumusnya, yaitu 220 dikurangi usia, kemudian dikalikan target yaitu 50 sampai 70%. Itu adalah batas detak jantung maksimum yang dikatakan olahraga kardio. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, selain aktivitas fisik olahraga kardio, yang paling penting juga latihan beban. Latihan beban sangat banyak manfaatnya. Itu disarankan sekitar 90 menit dalam 1 minggu atau dibagi menjadi 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Kalau yang kardio tadi 30 menit sehari atau 150 menit 1 minggu. Jadi harus combine antara dua itu. Ya, seperti itu. Perusahaan ini juga dari sampaikan dokter Ayu bahwa aktivitas tadi ya bisa dilihat dari intensitasnya, terus frekuensinya ya dokter Ayu ya. Nah tadi kalau dibilang lari, salah satunya itu kardio. Lari yang di sini yang tadi bisa diukur apa tadi? Ya, nah dia jadi bukan lari mengejar perhatian, enggak, itu nggak masuk. Udah lari dong, tapi lari-lari mencari perhatianmu, nah itu nggak masuk kategori. Terus saya sudah berenang dong, berenang apa berenang itu berbeda. Ya, kalau berenang kita gerakannya di dalam kolam berenang. Kalau ada namanya
seperti air itu bukan berenang, berenang. Pernah lihat yang namanya berenang salah satunya? Iya betul, kudanya. Ya itu pintar ya. Nah itu berenang, ya nggak berenang. Nah, yang berenang kalau itu di kolam renang tadi ada gerakan-gerakannya ya. Dan balik lagi nih pemirsa Batam TV ke Dokter Ayu ya, kita bicara kalian gula itu kalau berlebihan konsumsinya berbahaya, bisa ke penyakit tadi namanya salah satunya adalah diabetes mellitus. Nah itu cara diabetes mellitus itu penegakannya bahwa ini nyatakan nih Bapak selamat sudah pernah penyakit diabetes. Nah itu apa dia dipandang-pandang senyumnya udah gak bagus nih kayaknya diabetes. Nah itu seperti apa dong dulu ya penegakan untuk dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan terkena penyakit diabetes mellitus. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi biasanya penyakit diabetes itu ditemukan pada saat screening atau pada saat ngecek-ngecek aja iseng, ternyata didapatkan gula darahnya tinggi. Ada beberapa kriteria. Ada yang disebut dengan gula darah sewaktu, yaitu gula darah yang diambil pada saat waktu acak kapan saja. Jika didapatkan gula darahnya lebih tinggi di atas 200, disertai dengan keluhan-keluhan yang seperti saya ceritakan sebelumnya, gejala tadi, itu bisa masuk dalam kriteria diabetes. Atau pasien yang tidak memiliki gejala tapi memiliki kadar gula darah puasa lebih dari 126, itu sudah juga disebut dengan diabetes. Atau satu lagi, ada yang disebut dengan rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Jadi itu akan tersimpan dalam darah kita dengan nama HbA1c. Ketika HbA1c dihitung ternyata nilainya lebih dari 6,5%, itu berarti rata-rata gula darah kita sudah di atas 200, masuk ke dalam kriteria diabetes mellitus. Jadi tadi disampaikan bahwa harus diperiksa ya. Diperiksanya jangan ke penerawangan ya. Ada penerawangan ada ya, jangan pakai teropong juga enggak ya. Jadi periksa kadar gula darah ya, baik puasa maupun sewaktu tadi ya diambil. Nah saya mau tanya nih, pemeriksaannya bisa di mana nih terakhir? Kita periksa ya, apa di warung atau di mana? Ya, sahabat kita juga ada yang tahu nih bisa di mana. Pemeriksaannya bisa di klinik ya, atau di puskesmas terdekat. Atau biasa kita ada acara-acara Car Free Day setiap hari Minggu, ada balai kesehatan yang menawarkan pemeriksaan screening gula darah. Nah, di situ bisa. Jadi dari pemeriksaan ujung peserta ritar namanya itu bisa. Namun yang paling lebih mantapnya lagi, lebih pastinya lagi itu dari pemeriksaan dari darah sentral, yaitu diambil kemudian diukur. Nah itu lebih bagus lagi. Namun untuk screening pemeriksaan melalui ujung jari juga boleh. Terima kasih Dokter Ayu. Jadi tetap yang terbaik terapkan ya deteksi dini sedini mungkin. Ya nggak usah takut. Kan kalau takut nanti kalau saya ada namanya memang ada beberapa kondisi namanya prediabetes. Belum mencapai namanya tadi penyakit diabetes itu bisa sudah melakukan apa? Dilakukan namanya intervensi. Itu salah satunya tadi mengatur pola hidup ya. Kita jangan makan lagi, healingnya juga jangan yang manis-manis instan, manis yang alami gitu ya. Nah, ini kita mau tanya ke Dokter Ayu, Mbak bersama Bang Bibi juga ada di SMA 20 misalnya. Ini kalau udah kena diabetes ini bisa sembuh atau enggak ya? Atau ada obatnya enggak ya? Nah, tapi tunggu dulu Dokter Ayu ya. Kita akan bertanya kembali lagi ke Dokter Ayu. Nadia, apa saja sih yang bisa dilakukan tadi kita berbicara terkait diabetes, bisa nggak disembuh atau ada obatnya nggak? Nanti setelah jeda iklannya. Jadi jangan kemana-mana, berbisa Batam TV, tetap di catatan redaksi bersama saya Dokter Indi dan saya. Stay tune. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari.
Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria dalam catatan redaksi kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Batam TV. Namun bersama Batam TV dan juga adik-adik di Semen 28 kita ada kedatangan narasumber kita yang cantik yaitu dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau yaitu Ibu Riri Warsiti SEME. Tepuk tangan dong buat ke Bu Ririn. Nah, gimana kabarnya Bu Ririn hari ini? Baik dokter, alhamdulillah. Luar biasa. Ya, ini baru pertama nih yang dia ketemu adik-adik di SMA Negeri 28 atau udah sering atau seperti apa? Alhamdulillah ini yang beberapa kali, tapi untuk kunjungan kali ini baru pertama untuk show dengan beberapa narasumber yang hebat seperti dokter dan dokter Ayu. Ya, terima kasih Bu Ririn. Bu Ririn sebagai anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau kita mulai motivasi nih buat adik-adik kita. Apa saja sih Bu aktivitas Bu Ririn sebagai anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau? Boleh cerita sedikit nih Bu, silakan Bu. Boleh. Kegiatan kami di Komisi 4, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah yang membidangi Komisi 4 membidangi pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, hari ini saya hadir bersama adik-adik semua memberikan edukasi bersama Dokter Inces dan Dokter Ayu agar supaya anak-anak kita mengerti bagaimana caranya menjaga kehidupan yang sehat, yang bugar, agar supaya juga terhindar dari beberapa penyakit dan virus. Karena kita tidak tahu ya, sekarang ini musimnya lagi kurang bagus, pancaroba, kadang hujan, kadang panas, mendadak hujan lagi, kemudian mendung dan membuat kita semua yang kurang fit gampang terserang penyakit atau flu. Oleh karena itu ya beberapa tugas pemerintah adalah memastikan masyarakatnya yang hari ini kami hadir di sekolah SMA 28 agar supaya kegiatan belajar mengajar juga berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi pentingnya edukasi untuk anak-anak semua agar supaya mereka mengerti dan memahami bagaimana menjaga dirinya agar selalu senantiasa sehat selalu. Itu dokter. Ya baik, terima kasih Bu Ririn. Jadi salah satu programnya itu tadi ya kita berikan sosialisasi kepada adik-adik sekolah dan juga tadi pemirsa Batam TV ya terkait tentang kesehatan ya. Nah ini saya tadi dari kami menjelaskan terkait yang tema kita itu yang manis bukan hanya gula ya. Jadi boleh nanti ya yang adik-adik kita jadi nanti kalau mau sarapan atau yang mau makan manis-manis udah nanti panggilin aja yang bertiga ya. Jadi dijadinya wajahnya ya kalau ada yang merekam videonya diputar ulang ya. Jadi nggak perlu harus yang gula yang manis ya. Sudah kita bahas juga Bu. Nah Bu terkait tadi sampaikan Dokter Ayu narasumber kita bahwa yang berhubungan dengan gula tadi ada satu penyakit ya penyakit metabolisme yaitu diabetes mellitus. Nah, saya mau bicara tentang ini. Kalau Bu Ririn nih sebagai anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, program apa Ibu yang bisa untuk masyarakat bahwa pengobatan atau penyakit itu bisa dilakukan namanya pembiayaannya seperti apa ya kan? Nah, silakan Bu. Iya, jadi kalau di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki program BPJS atau KIS bekerjasama dengan pemerintah Kota Batam. Ada juga program namanya Jamkesda, Jaminan Kesehatan Darah ini memang senantiasa setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah untuk
memberikan jaminan kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang tidak tertanggung di BPJS. Jadi ada beberapa masyarakat yang barangkali, mohon maaf, kurang mampu dan tidak mengetahui terkait informasi kesehatan dan beberapa akses terkait status kependudukan ya, KTP dan lain-lain. Ada juga dokter karena beberapa masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang sudah tinggal bertahun-tahun di Batam atau di kabupaten lain tapi tidak memiliki KTP Batam atau kabupaten yang lain. Oleh karena itu salah satu solusinya adalah yang memang betul Jamkesda. Itu dok yang pemerintah miliki untuk program saat ini. Baik, terima kasih Bu Irene. Jadi luar biasa ya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam membantu untuk menanggulangi atau mengcover biaya kesehatan ya melalui Jamkesda. Nah ini dia persoalan ini juga Dek. Ini saya tanya lagi nih ke Bu Dewi. Bu tadi disampaikan ke Dr. Ayu bahwa untuk tadi sudah menurunkan gula, ini aktivitas fisik yang harus ditingkatkan. Kalau misalkan banyak boleh sih aktivitas fisiknya juga. Nah ada nggak nih Bu program dari pemerintah untuk adik-adik ini, maksudnya yang melakukan aktivitas fisik atau ada suatu perlombaan atau kedepannya atau ada aktivitas yang bisa dilakukan adik-adik remaja kita ya? Silakan Bu. Iya, remaja kita ini kan banyak atau kita tahu pradiabetes yang beberapa kali ini muncul ya dok. Salah satunya karena kita juga pernah menjadi remaja dok ya. Jadi mengatur pola makan itu sangat penting. Salah satu faktor yang dapat mencegah diabetes adalah salah satunya adalah mengatur pola makan dan kemudian olahraga khususnya. Nah olahraga yang teratur ini terkadang karena kesibukan atau mungkin malas atau mungkin ada beberapa hal menjadi penyebab kita malas bergerak. Kalau anak zaman sekarang namanya mager kali dok ya. Nah karena asik main gadget jadi sudah makannya tidak teratur, makan sembarangan, olahraga juga tidak rutin atau yang malas sekali jarang sekali olahraga atau sama sekali tidak olahraga. Ini adalah salah satu faktor yang membentuk atau menjadi pencetus diabetes mellitus. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dikendalikan, yaitu pengawasan terkait makanan yang beredar di anak-anak, bisa terutama di kantin sekolah ya dok, karena anak-anak ini kan jarang ada yang makan di luar atau mungkin bekalnya, kemudian kalau bekal sudah pasti steril dan bersih, tapi untuk makanan yang di luar kantin biasanya kalau di kantin sudah diawasi oleh pihak sekolah, tapi yang di luar kantin ini yang perlu ada pengawasan terutama dari BPOM. Karena kita tidak bisa memastikan adanya jajanan-jajanan kekinian atau minuman-minuman kekinian mengandung kadar gula yang tinggi. Inilah sebetulnya yang selalu dikonsumsi oleh anak-anak kita, apalagi usia remaja, dan mereka kadang lupa karena mohon maaf sering nongkrong di tempat nongkrong-nongkrongan, kemudian minumnya juga manis-manis, makannya juga full karbohidrat, goreng-gorengan, tepung. Nah ini yang sebetulnya pemerintah harus secara cepat dan tanggap bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengawasi konsumsi apa yang dikonsumsi oleh anak-anak usia remaja sampai pada akhirnya menjadi pencetus diabetes mellitus. Oleh karena itu sosialisasi yang diadakan pemerintah harus secara masif masuk ke usia dini, khususnya SMP, SMA, SMK dan anak-anakku yang seumuran, karena inilah target pasar yang menjadi sangat menarik, karena minuman-minuman manis ini ya mereka-mereka ini yang sering mengkonsumsi atau membelinya, begitu Dokter Inces. Terima kasih Bu Dewi dari Sahabat TV tadi sampaikan sepakat kita ya dan bahwa di kesehatan dan dengan Komisi 4 tuh berjalan seiring bahwa namanya mencegah tadi gula batasan terhadap asupan gula ya, terus juga tadi aktivitas fisik ya Bu Dewi. Nah tadi pemirsa Batam TV kita mau satu lagi untuk bertanya kepada Dokter Ayu. Baik lagi Dokter Ayu ya, tadi bisa nggak nih dok, namanya kalau udah kena penyakit diabetes tuh ada obatnya nggak, tuh bisa sembuh nggak? Nanti kalau nggak ada obatnya gimana nih gitu? Nah, silakan Dokter Ayu. Iya terima kasih. Jadi
seperti yang sudah kita bahas, diabetes itu adalah penyakit yang kita dapat dari suatu pola hidup, terutama diabetes tipe 2. Apakah bisa sembuh? Jawabannya adalah tidak. Namun, diabetes tipe 2 sangat bisa dikontrol. Dikontrol gula darahnya sampai target, dikontrol tekanan darahnya, dikontrol berat badannya, dan dikontrol lemak di tubuhnya. Sehingga memiliki kualitas hidup yang sehat, 10 tahun, 20 tahun, dapat beraktivitas seperti orang yang tidak terkena sakit diabetes karena memiliki kadar gula darah yang normal. Jadi tidak bisa sembuh, namun sangat bisa dikontrol selain dengan obat. Yang paling penting tadi apa? Pola hidup sehat meliputi makan makanan yang disarankan, aktivitas fisik, olahraga, dan yang ketiga kelola stres seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti bisa, kalau nggak bisa semua berarti bisa obati. Bisa diobati, bisa dikontrol dengan baik. Iya, diobatinya juga nggak pergi ke ini ya tadi ya ahli perawanan ya pintar. Iya. Semua orang pintar, nanti bingung. Nah, pintar satu, pintar dua, pintar semuanya ya. Terlalu Iya, jadi tentu ke ahlinya dalam ini profesional yaitu tenaga medis. Dan ke fasilitas kesehatan. Nah, ini Dr. Ayu dan juga Bu Riri dari tadi ini adik-adiknya udah pengen bertanya, udah mau kapan ya saya bertanya. Nah, juga persahabatan TV ini kita buka untuk segmen yaitu bertanya ya. Dari pertanyaan silakan ajukan pertanyaannya. Luar biasa ya, Juren. Ada 1.500 yang ingin bertanya ya, luar biasa. Baik, ini langsung SMA Negeri 2 ya. Antusias luar biasa ya. Baik, bentar ya. Langsung sini ke depannya, nanti langsung mainnya menyapa dulu di kamera. Siap ya. Oke. Jangan lupa sapa dulu ya, perkenalkan diri. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Desneli, saya dari kelas 10. Nah, Dok, saya ingin bertanya nih, Dok. Saya kan sering beraktivitas berlebihan ya, Dok. Seperti saya suka jogging, berenang, bersepeda, dan lain-lain. Apakah perlu untuk menambahkan gula karbohidrat? Dan seperti apa 60% karbohidrat itu? Baik, terima kasih. Pertanyaannya ya, itu sering jogging nanti nggak, tapi sadar ya, pulang ke rumah tahu ya jalannya ya. Karena tadi katanya aktif sekali gitu ya dokter Ayu. Takutnya lagi udah jauh jalan dari rumah lupa jalannya. Baik, silakan dokter Ayu, gimana nih? Boleh nggak nambah lagi? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tujuan kita berolahraga itu adalah agar bugar, sehat, imunitas terjaga, dan terhindar dari segala macam sakit metabolik lainnya yang bisa timbul di akan datang. Jadi pertanyaannya, tapi saya sudah berlebih nih Dok, apakah saya butuh gula? Ya, tubuh kita adalah tubuh yang pintar. Jadi ketika kita sehat, tubuh kita akan menstabilkan glukosa di dalamnya. Bagaimana kalau misalnya saya butuh apa tanda-tandanya Dok? Bisa jadi ketika ada tanda-tanda yang disebut dengan hipoglikemia. Ketika saya sudah begitu banyak aktivitas, namun gula saya ternyata kurang Dok. Apa aja gejalanya? Seperti keringat dingin, rasa sangat lapar, mau pingsan, dan gemetaran. Nah, itulah tanda-tanda bahwa tubuh kekurangan gula. Saat itulah kita butuh tambahan gula. Namun, apakah dengan saya olahraga saya boleh mengkonsumsi gula berlebih? Jawabannya adalah tidak perlu, karena bukan itu tujuan kita berolahraga. Gula berlebih memiliki efek di dalam tubuh kita, salah satunya adiktif, yaitu pengen lagi, dan pengen lagi. Sedangkan kita tujuannya mengurangi gula adalah untuk menimbulkan suatu kebiasaan baik dalam tubuh kita, sehingga kita sudah terbiasa tanpa gula yang berlebih. Cukup dari gula makanan kita sehari-hari, 3 kali sehari setiap makan karbohidrat kita 60% di piring kita. Seperti apa itu Dok? Tentunya kita saat makan bukan karbohidrat saja yang ada dalam diri, tetapi seluruh nutrisi yang kita butuhkan. Meliputi apa saja? Karbohidrat, ada protein, dan juga lemak, dan serat paling penting.
Karbohidrat seperti apa? Karbohidrat dibatasi. 60% itu kalau misalnya kita kira-kira dalam piring kita, lingkar ini, piring kita bulat, kita bagi dua, nah kebutuhan yang sudah dihitung 60% karbohidrat dari total piring kita itu ada di seperempatnya. Itu adalah jumlah nasi atau ubi atau kentang, nasi merah atau nasi putih yang dibutuhkan dalam satu kali makan. Kemudian setengahnya lagi makanlah protein atau kira-kira 1 genggam makan seperti itu. Dan yang setengahnya lagi dipenuhi dengan serat seperti apa? Sayur dan buah-buahan. Itu adalah menu seimbang makanan kita 3 kali sehari. Jadi apakah dengan olahraga yang banyak saya butuh asupan gula yang tinggi? Jawabannya tidak, kecuali ada tanda-tanda hipoglikemia. Baik, terima kasih ya baik. Ya saya biasanya jadi mau makan nih, mau makan es krim, nanti ngobrol sama teman, saya olahraga nih sampai dia pergi, semuanya di sini kan pergi dia sampai karena lupa jalan pulang gitu ya. Jadi seperti itu ya, biasanya baik. Boleh lagi biasanya dokter Ayu akan mendengarkan langsung ya. Terima kasih sebentar ya. Tidak lagi sebentar. Nah, penyerahan dokter langsung dari dokter Ayu. Saya sudah lihat kayak nah ya, terima kasih ya. Ada lagi tadi ya, sampai 1.500 orang bentar ya, sampai berhitung ya. Ya Pak Adi kita di belakang, nah ini ya nanti ya Pak Adi sudah ada berdoa mungkin nanti ya, boleh dilihat sini saya. Nanti sampai ya sini ya. Biasa ya ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Pandora Moles Jatno dari kelas 28. Izin bertanya dok, sebelumnya seperti yang kita tahu, masakan tongseng gulai kambing merupakan masakan yang meningkatkan risiko kolesterol, gula tinggi, gula darah tinggi maupun darah tinggi. Nah, sedangkan manfaat dari kambing tersebut merupakan daging yang memiliki protein tinggi dibanding sapi. Pertanyaannya, apa bahan utama yang ada di dalam tongseng yang menyebabkan kolesterol itu menjadi tinggi? Terima kasih. Terima kasih yang memberi saya bertanya deh. Mau jadi chef kali nanti ya. Dan nanti jadi tongseng aman gula darah gitu ya. Luar biasa. Itu saya nanti dijawab sama Bayu. Silakan Bayu. Ya, terima kasih. Soal pertanyaan sangat bagus dan sangat kompleks ya, karena jawabannya pasti panjang ini, karena ini tergantung keseharian kita. Masa makan tongseng nggak boleh, padahal kan enak. Jadi kalau mau diet sehat nggak boleh makan yang enak. Seperti itu. Jadi jawabannya, makanan yang ada dalam piring kita itu kita harus selektif. Karbohidrat dibatasi, lemak yang kita pilih kita lihat apakah lemak itu lemak sehat atau tidak. Makanya harus selektif. Begitu juga protein. Protein malah harus kita tingkatkan karena protein juga penting dalam tubuh. Seperti yang dikatakan tadi, kambing itu kan dagingnya bagus untuk tubuh kita. Jadi yang sebenarnya bikin gak bagus itu apa sih dong? Nah, jadi pilihlah ketika sumber makanannya sudah baik. Yang kedua, tipe masakannya yang baik. Sumber makanan itu seperti apa yang baik? Daging kambing baik sekali. Namun perlu dilihat setiap menu, setiap sumber protein, bisa itu dari daging kambing, daging sapi, daging ayam, ikan, telur, semuanya sehat. Namun pilihlah bagian-bagian yang tidak banyak mengandung lemak, yang tidak ada lemaknya, karena itu sangat kontribusi terhadap hiperkolesterolemia atau dislipidemia atau kolesterol meningkat. Ya, di situ letaknya. Jadi pilih bahan daging yang tidak banyak lemak. Tapi kalau makan daging yang memang daging kambing saja ya tidak masalah, ya, karena kambing tidak salah. Namun yang kedua perhatikan adalah tipe memasaknya, cara memasaknya. Ketika memasak dengan gulai, ketika memasak dicampur dengan bahan-bahan yang menimbulkan lemak, contohnya
dengan menggunakan santan, gulai santan. Santan ketika dimasak dengan pemanasan apalagi berkali-kali akan berubah menjadi lemak jenuh atau lemak jahat yang itu terkait dengan penyakit kolesterol. Sudahlah ambil bagian kambing yang berlemak-lemak, dimasak dengan santan, banyak lagi garamnya, udah komplit di situ. Yang nggak sakit kolesterol, kalau misalnya dimakan dalam jangka waktu lama dan berulang-ulang, kolesterol tentu naik. Kemudian garam yang berkontribusi terhadap penyakit tekanan darah tinggi. Ketika kita sering makan makanan yang tinggi garam, dalam kondisi yang lama sakit tekanan darah tinggi. Kemudian kalau misalnya tipe memasaknya dengan tinggi gula, contohnya dengan menggunakan kecap manis berulang-ulang. Nah, salahnya di situ. Namun jika kita dapat memilih proses memasak yang baik, maka makanan itu akan sangat menjadi sehat untuk tubuh kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Ayu. Ngerti? Jadi Pak udah paham sampai di sini ya? Nggak bingung lagi ya? Ini protein apa lemak ya? Ini olahan apa gimana ya? Jadi bahannya dan cara mengolahnya tadi. Jadi nggak takut lagi ya makannya ya? Ya, suruh aja langsung ibu masak sendiri di rumah ya, lebih sehat. Baik, terima kasih Pak Ayu, nanti dapat bingkisan dari Dokter Ayu. Satu lagi pertanyaannya. Oke, aduh, nah ya, luar biasa, 1 juta itu jadi 2 juta ya, yang mau ada pertanyaan 2 juta, luar biasa ya, yang di 2 juta ya. Oke, baik, sebentar, sabar, ini belajarnya minggu nanti kalau kena ikan pilih dicegat lagi di jalan. Aku nggak pilih ya, aku udah tunjuk tangan, silakan pilih. Kan kalau waktu ini tak ada yang berani. Yang paling ujung itu. Mana? Coba berdiri yang belakang ya, belakang. Oke, ayo sini. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresya dari kelas 10. Pertanyaan saya adalah, beberapa riset mengatakan bahwa gula dapat mempercepat penuaan kulit. Apakah pernyataan itu benar? Oh, itu ya. Jadi pertanyaannya gula itu bisa menyebabkan penuaan dini gitu ya, nggak glowing lagi. Iya, narasumbernya glowing apa nggak makan gula gitu ya. Nah, baik, silakan Dokter Ayu. Ini pertanyaan sangat penting buat kaum wanita yang mau tetap glowing ya. Jawabannya itu adalah benar ya. Jadi ketika gula darah meningkat dalam jangka waktu yang lama seperti yang saya bilang tadi, akan timbul proses peradangan, inflamasi, baik itu dimanapun, salah satunya jika terkena organ kulit, maka proses penuaan, cepat keriput itu sangat bisa terjadi. Yang disebabkan karena gula. Nah, Terima kasih Dokter Ayu. Tadi ya, Teresia ya. Ini dan orang yang kayaknya Teresia juga udah berhasil mengurangi rumahnya. Jangan lupa cek kesehatan dulu ya. Silakan Dokter. Silakan Teresia dulu. Ini isi minumnya jangan isi air yang manis ya. Nah, sabar, foto dulu. Iya kan, ada kasih ya. Baiknya sebentar ya. Tadi ada 2 juta kan, buatannya 2 juta viewers mau nanya nih. Ibu mau nanya pertanyaan? Boleh, silakan. Nah, ada Siapa yang berani maju ke depan? Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Maju ke depan. Ayo, jangan di sana ya. Johan. Silakan sini. Oke, pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajil Ihsan dari kelas 10-4. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi konsumsi gula pada remaja? Jawabannya, silakan.
gula masa remaja. Tadi suruh maju nggak mau, temannya maju senyum-senyumin doang. Kalau bisa kita sering melakukan olahraga, beraktivitas fisik, mengangkat beban, berenang, lari dan bersepedaan atau mendaki gunung. Udah gunung mana yang sudah mau daki? Coba ya. Ya, jadi pertanyaannya, yang lain juga ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi konsumsi gula pada remaja? Yang pertama, membatasi minuman-minuman manis atau bergula. Jadi, kalau dulu yang suka makan minuman jajan-jajan, boba-boba, ya, yang manis-manis, sekarang boleh minum tapi tanpa gula atau sugar. Ada yang suka ya? Bang, gulanya tambah. Ada yang suka bilang begitu? Ada, tapi mungkin malu-malu ya. Jadi mengurangi konsumsi gula. Kemudian minuman-minuman yang ada di warung-warung botolan-botolan, ya. Mulai sekarang minumnya lebih banyak harus mengkonsumsi air putih. Jadi jangan terbalik, minuman gula, pagi minumnya teh yang manis-manis, siang minumnya juga minuman botolan yang manis-manis, nanti malamnya juga minuman koko-koko atau minuman kekinian yang manis-manis tanpa ada asupan minuman air putih. Jadi balik sekarang, minum air putihnya yang diperbanyak, boleh minum manis tapi dibatasi. Setuju? Kemudian milih makanannya, makanan yang sehat. Tadi sudah sampaikan sama dokter, makanan 4 sehat 5 sempurna. Banyak sayurnya, banyak proteinnya, kurangi karbohidratnya. Gitu ya? Oke. Baik, jadi ini jangan diisi yang manis-manis ya. Cukup senyum kamu aja yang manis. Jadi, jadikan pertemuan kita hari ini adalah salah satu ajang mendapatkan ilmu, ya. Jadi dengan kita memiliki pengetahuan, kita tahu apa itu dampaknya terhadap tubuh kita, kita jadi sadar, sehingga kita dapat memperbaiki pola makan, yaitu sejak dini, pola aktivitas sejak dini, sehingga timbul kebiasaan yang baik yang bisa kalian bawa hingga tua. Sehingga kalian di usia 20 tahun tetap keren, 30 tahun tetap keren, 40, 50, 60, 70 tetap luar biasa. Terima kasih dokter Ayu, tangan dulu dong. Siti SEME Komisi 4 DPRD Provinsi Pulau Riau. Silakan Bu Rin. Ya, hari ini talk show kita terkait gula dan beberapa kondisi terakhir banyaknya remaja yang menderita diabetes mellitus tipe 2. Oleh karena itu, pesan saya untuk anak-anak bahwasanya manis itu bukan hanya gula, tapi juga tentang kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Jadi anak-anakku jangan pernah menyerah, tetap hidup sehat, menjaga keseimbangan makanan dan olahraga yang teratur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rin. Ini luar biasa. Percaya nggak Bu Rin ini cantik luar biasa? Ya. Nah, pemirsa tetap ini demikian lagu surat kita lagi dalam catatan redaksi yang manis bukan hanya
gula. Kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap di catatan redaksi bersama saya, Dr. Indrike Cesaria, kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Batam Tinggi. Sampai jumpa, salam sehat.